Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa'ul intifa' wal ifad wal istifad wal hatta la tamassuk bi kitabin wa sunnati rasulih du'a min huda wa dalalata al khair ittiba'a mardatillah wa qurbi wa thawabi subhanahu wa ta'ala. Ya Fatah ya Alim, ya Fatah ya Alim, ya Fatah ya Alim, Fatah lana fathan gariban, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala musannif rahimahullah wa ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin wa qala radhiyallahu anhu wa ankum anna ila anqal al babu tasi'u. Ialah bab yang ke-9 fi fadilati sholatil jamaati. Bab yang ke-9 membahas di dalam perihal keutamaan sholat berjamaah. Sholat berjamaah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala awsani habibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala li ya Aba Hurairah shalli ma'al jama'ati walau kunta jalisan fa innallaha yu'tika bi kulli salatin thawaba 25 fi ghairil jama'ati. Ya, malam hari ini kita masuk bab baru nih ya, bab 9. Bab ke-9 membahas perihal tentang fadilah sholat berjamaah. Diriwayatkan dari Abi Hurairah, Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Ausani habibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikanku wasiat atau berwasiat kepadaku. Faqala li, maka baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam wasiatnya berkata seperti ini kepadaku. Apa isi wasiatnya? Ya Aba Hurairah, wahai Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, sholli ma'al jamaah, sholatlah kamu bersama jamaah. Dalam artian sholatlah kamu dalam keadaan berjamaah. Sholat berjamaahlah kamu, kata baginda Nabi. Walaupun tajalisan, walaupun kondisi kamu, ya, walaupun kondisi kamu sholatnya dalam keadaan duduk. Dalam artian apa? Walaupun sakit, misalnya nggak mampu, atau lumpuh, atau stroke, kalau masih bisa jamaah, paksain jamaah. Ini wasiatnya baginda Nabi. Saking mulianya, saking istimewanya kedudukan sholat orang yang berjamaah. Jadi pada hadirin bapak-bapak, ajak istrinya di rumah sholat jamaah. Sholat jamaah kalau di rumah belum sholat. Ya. Ini tolong digarisbawahin bagi orang yang rumahnya jauh dari masjid. Kalau rumahnya dekat dari masjid, ya aja sholat jamaah di masjid. Istrinya, beb, saya istri sholat di masjid. Kalau dekat, ya sholat di masjid. Afdal sholat di masjid. Kan udah ada ruangan perempuan, udah ada. Anaknya bagaimana? Ajak anaknya sholat di masjid. Paham? Hidupin tuh masjid, ramein tuh masjid. Kecuali lain hal seperti ini, kayak kemarin Anda contohkan. Suami masih kerja di luar. Suami masih kerja di luar. Jam 8 belum pulang. Telepon ke rumah. Tanya istrinya, udah sholat isya belum? Ah, belum. Oke, tungguin saya, nanti kita sholat jamaah di rumah. Nah, gitu. Paham nggak? Ajak sholat berjamaah di rumah. Ya. Yang mau bercanda, yang masih mau bercanda di luar nggak apa-apa. Karena keutamaan sholat jamaah sampai kapanpun nggak bisa diuber dengan orang yang sholat sendirian.
Dari sisi kemuliaan, dari sisi keagungan, keistimewaan, keutamaan, nggak bisa diuber. Bisa dimengerti. Makanya saking istimewanya, sampai membuat Nabi berwasiat kepada Sayyidina Abi Hurairah. Bahkan kalau orang yang rumahnya dekat dari masjid nih, orang yang dekat rumahnya dari masjid, kalau secara ilmu fikih, wajib dia sholatnya ke masjid. Sholat jamaah di masjid wajib. Terus yang nggak wajib sholat jamaah di masjid siapa, Habib? Yang rumahnya jauh dari masjid. Ya alhamdulillah rumahnya pada dikelilingin, masjid dikelilingin rumah. Yang ada di sini sholatnya wajib di masjid. Bisa dipahamin? Bahkan Nabi SAW sampai berpesan seperti itu ke Sayyidina Abi Hurairah. Walaupun kamu sholatnya duduk, dalam kondisi duduk sekalipun, pokoknya sholat jamaah. Sholat jamaah. Ini hadis ini umum ya. Mau di masjid, mau di rumah, umum. Karena kalau tadi orang rumahnya jauh dari masjid, misalnya dia mau sholat, tetap disunahkan, dianjurkan berjamaah. Berjamaah dimanapun tempatnya. Tempatnya. Bahkan para salafun saleh itu rela memberi upah kepada orang biar bisa nemenin apa namanya, dia sholat jamaah. Kalau dulu kita ditarim, ada sahabat kita, ada kawan kita belum sholat tadi, nggak dapat sholat jamaah di musola Ahlul Kisah sama Habib Umar misalnya begitu. Ya kan, entah dia sakit apa bagaimana, entar dia terlambat, ditanya sama kita, ente udah sholat belum? Udah, temenin anak jamaah mau nggak? Sampai kayak gitu, ente temenin anak jamaah ya. Temenin anak sholat jamaah. Jadi kalau kita ditarim dulu, hampir sulit melihat orang sholat sendirian tuh, hampir sulit, kecuali sholat sunnah ya. Sholat duha, sholat witir, begitu tuh. Sholat istikharah, lain lagi itu. Kalau sholat 5 waktu, sholat fardu, hampir nggak pernah lihat orang sholat sendirian, hampir nggak pernah. Tapi ada nggak, Beb? Mungkin ada. Kita di sana itu bagaimana ceritanya nguber berjamaah sholat. Bagaimanapun caranya kita berusaha sholat kita mesti dalam keadaan berjamaah statusnya. Karena sayang. Dan baginda Nabi SAW itu juga mengatakan di dalam sabdanya, ciri-ciri orang munafik susah banget diajak sholat jamaah. Ciri-ciri orang munafik susah banget sholat jamaah. Maunya sendiri aja. Maunya sendirian aja. Paham gak tuh? Naudzubillah. Kalau kita bukan orang munafik, kita buktiin. Kita melakukan sholat jamaah itu dengan ringan, dengan enteng. Paham gak? Terus apa kata Nabi? Fa innallah yu'tika bi kulli sholatin thawaba 25 fi ghairil jamaah. Karena ya Abu Hurairah, sesungguhnya Allah Ta'ala akan memberikan pahala dari setiap sholat yang kamu lakukan dalam keadaan berjamaah, itu setara dengan sholat dengan sholat berjumlah 25 kali sholat, 25 bilangan sholat dengan tanpa jamaah. Jadi ada orang satu waktu isya di jamaah, itu sama dengan orang sholat isya 25 kali nggak jamaah. Paham ya tuh? Makanya saya katakan tadi, orang yang sholat munfarid, orang yang sholat sendiri, itu mau sampai mati-matian kayak bagaimana caranya, nggak bakal bisa nguber kedudukan sholatnya orang yang berjamaah. Itu yang pertama. Yang kedua, dan sisi diterimanya, kemungkinan persentase diterimanya itu sholat sama Allah Ta'ala, itu agak besar persentasenya. Dari 80 sampai 90% diterima.
Kalau sholat jamaah, contoh aja, contoh dalam sebuah analogi, kita kalau beli buah satu peti, yang busuk ikut juga nggak tuh? Yang setengah matang ikut juga nggak? Ente mau komplain? Nggak bisa ente komplain. Belinya sepeti soalnya, bukan beli satu-satu. Beli sepeti. Sholat jamaah yang dilihat sama Allah Ta'ala bukan ada rusaknya sholat si fulan syaratnya nggak penuh nih. Wah, ini ada cacat begini begitu enggak. Tapi yang dilihat sama Allah Ta'ala, jamaahnya. Datangnya rame-rame, ngadep ke Allahnya rame-rame, Allah terima semuanya. Ada orang nggak demen, ente nggak demen sama ini orang, datang ke rumah ente berusaha ngeles dari dia, betul nggak? Tapi kalau dia nyelinap, dia nyelip, ada kumpulan orang, rombongan orang 10-15 orang datang ke rumah ente, dia nyelip satu, ente mau nggak terima nggak mungkin, udah. Paham nggak? Mau nggak mau diterima. Jadi persentasenya orang yang sholat berjamaah diterima sama Allah Ta'ala itu sangat besar. Itu sangat besar. Yang kedua, Masya Allah. Kalau sholat sendiri, oh Allah fokus merhatiin. Ingat tadi omongan saya bukan berarti itu orang Allah nggak ngelihat lagi apa kurangnya ilmunya dia, apa syaratnya nggak dilihat sama Allah dalam urusan itunya tuh. Waktu sholat jamaah bukan berarti kalau nggak wudhu nggak apa-apa itu sholat, nggak begitu juga. Kualitasnya, dari segi kualitas sholatnya kita, kalau udah kecampur nih berjamaah 20 orang misalnya, 2 saf, 3 saf ke belakang, 4 saf sampai belakang, yang sholat puluhan orang, itu otomatis kualitas sholat dari tiap individu itu beda-beda. Dari tingkat kehusuannya, tingkat hadir hatinya di dalam sholat itu beda-beda. Konsentrasinya dia dalam melakukan sholat itu beda-beda. Paham nggak? Walaupun ada yang minus-minus tuh, khusyuknya, konsentrasinya lagi minus-minus, tetap diterima sama Allah Ta'ala. Datangnya rombongan. Ngerti nggak tuh? Itu untungnya sholat jamaah tuh. Suami sama istri begitu juga, sudah diterima. Plus minus jadi plus. Ada yang kurang nih tambah, ada yang lebih, udah yang lebih buat nutupin udah semua. Paham nggak? Itu fadilahnya jamaah tuh. Nah, begitulah yang disebutkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Karyanya siapa? Imam Nawawi, bukan Nawawi Al-Bantani. Syarafun Nawawi, satu lagi di atasannya. Rivalnya Imam Rafi'i. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam fadlu salatil jama'ati ala salati rajuli wahdah 25 darajatan. Keutamaan sholat berjamaah atas sholatnya seseorang dalam keadaan sendiri itu 25 darajatan. Itu keutamaannya lebih utama 25 derajat orang yang sholat dalam keadaan berjamaah. Wa fadlu sholati tatawwu'i fil baiti ala fi'liha fil masjidi ka fadli sholatil jama'ati ala sholatil munfarid. Lalu keutamaan orang yang melaksanakan sholat sunnah di rumah atas orang yang melaksanakan sholat sunnah di dalam masjid itu sama, perbedaan keutamaannya seperti sholat jamaah dengan sholat sendirian. Jadi afdolan di mana Habib? Ya jelas afdolan di masjid daripada sholat sunnah di rumah. Makanya Nabi SAW ngajarin kepada kita sholat qobliyah dhuhur 4 rakaat sunnahnya, tapi lebih sunnah 2 rakaat dilakukan di rumah, 2 rakaatnya di masjid. Biar di rumah juga dapat sunnahnya yang pertama, di masjid dapat sunnahnya. Di masjid yang dilakukan sholat sunnah yang dilakukan di masjid menghasilkan fadilah sendiri, yang di rumah menghasilkan fadilah sendiri. Fadilahnya apa? Sholat sunnah di rumah. Kenapa nggak 4-4-nya aja diborong di masjid? Ngejaga hati biar nggak kibir, biar nggak
biar nggak sombong. Pengenan banget ente dikata rajin banget sholatnya sama orang emang. Nah, ngejaga biar nggak sampai kayak gitu loh. Kalau marbot ya, kalau marbot lain lagi, emang ditinggal di situ. Ya enggak? Antara sombong sama kagaknya beda tipis, susah dibedain tuh, paham enggak? Ngerti ya? Diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Sukni An-Dhamrati an abihi Habib. Qala sallallahu salatul jama'ati tafdulu. Kata Nabi SAW, salat jamaah, adapun salat berjamaah itu membandingi salat al-fadhi, salat dalam keadaan sendiri bisa wa ishrina darajatan, dengan 27 derajat, menandingi 27 derajat. Kita sholat isya berdua nih, kita jamaah berdua, ada samping kita sholat isya sendiri. Sholat kita lebih afdol daripada sholatnya dia, 27 derajat, lebih afdol 27 derajat. Kalau ada yang mewah, kenapa kita nyari yang biasa? Kan namanya bahlul, namanya bodoh kalau kayak gitu. Ngawi anu sholat biar agak cepat aja soalnya, cepat. Urusan sholat bukan urusan cepat, biar cepat ininya, biar cepat itunya. Paham nggak? Bedanya emang kenapa nggak sholat jamaah aja, kayak satu orang sholat jamaah. Ente punya urusan di sini, ente urusan ente, sholatnya jamaah. Aneh kalau ada tamu jamaah datang ke rumah waktu sholat, kalau hari mana pas lagi nggak halangan, aneh udah sholat di dalam. Murid aneh biar sholat jamaah di luar, tamu aneh sholat jamaah di luar, aneh sama harim sholat di dalam biar didapat. Dulu kalau ada anak aneh, kadang-kadang anak aneh yang imamin. Karena anak aneh nggak ada di rumah, ya aneh yang imamin. Paham nggak? Iya dong. Wa qala sallallahu alaihi wasallam afdhalu sholawati indallahi ta'ala sholatu subhi yaumal jumu'ati fi jama'atin. Kata baginda Nabi, paling afdolnya sholat, kan kemarin udah tuh kita bahas tuh, paling afdolnya bulan Ramadan, paling afdolnya hari Jumat, paling afdolnya kitab Al-Quran, paling afdolnya Nabi Rasulullah SAW. Ya, sekarang ada juga paling afdolnya sholat. Dari 5 waktu paling afdolnya yang mana? Paling afdol yang mana? Kata Nabi SAW, paling afdolnya sholat di sisi Allah Ta'ala ialah sholat subuh yang dilakukan secara berjamaah pada hari Jumat. Pada hari Jumat, kita sholat subuh berjamaah. Bu, ayo nak, kita berangkat ke masjid, sholat subuh berjamaah di masjid, hari Jumat. Paham? Makanya dikatakan fa'akadul jama'ati ba'dal jum'ati, paling afdolnya, paling utamanya berjamaah, sholat berjamaah setelah sholat Jumat, yaitu sholat subuh di hari Jumat secara berjamaah. Baru kemudian subuh yang lainnya. Setelah sholat subuh yang lainnya ada lagi, baru urutan nomor berapa tuh berarti? Nomor 3. Nomor 1 subuh pada hari Jumat. Yang kedua subuh di hari lainnya, subuh berjamaah. Yang ketiga sholat isya berjamaah. Yang keempat sholat asar berjamaah. Yang kelima sholat zuhur berjamaah. Yang keberapa nih sekarang? Yang ke-6 sholat maghrib berjamaah. Paham nggak tuh? Pertanyaannya, kenapa sholat subuh, sholat jamaah yang paling afdol itu pada waktu subuh dan isya? Kenapa 2 itu yang paling afdol? Kenapa 2 itu yang paling afdol? Karena dikatakan oleh baginda Nabi SAW, laisa sholatun athqala alal munafikin min sholatil fajri wal isya.
Walau ya'lamuna ma fihima la'atuhuma walau habwa, kata Nabi. Karena tidak ada sholat yang paling berat bagi orang-orang munafik daripada sholat subuh dan sholat isya. Paling berat itu. Dan seandainya, kata baginda Nabi SAW, mereka mengetahui pahala keduanya, dia lihat tuh, dia tonton, mereka pasti berlomba-lomba untuk mendatangi kedua sholat itu. Walaupun dalam keadaan merangkak sekalipun. Dan kata baginda Nabi, man sholal isya fi jama'atin, barang siapa yang sholat isya dalam keadaan berjamaah, faka'annama qama nisfal lail, maka seakan-akan dia telah melaksanakan sholat separuh malam. Tadi nih yang barusan sholat isya berjamaah nih, barusan di masjid nih sini, maka dia udah dihitung sama Allah telah menghidupkan separuh malam. Dia udah dianggap beribadah separuh malam. Menghidupkan dengan sholat tuh, itu dicatat sama Allah, dihitung dia telah sholat separuh malam. Waman sholat subhi, waman sholat subha, barang siapa yang sholat subuh fi jama'atin, dalam keadaan berjamaah, faka'annama sholat laila kullah. Dan barang siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, maka dia dianggap sama Allah Ta'ala seakan-akan telah menghidupkan semalam suntuk. Menghidupkan semalam suntuk dalam ibadah sholat. Dicatat sama Allah, dia sholat semalam suntuk tuh, dari habis isya sampai subuh. Pembukaannya di isya, penutupannya di subuh. Sholat isya berjamaah seakan-akan dia ngidupin separuh malam. Nyampe umurnya Allah sampai ke waktu subuh, dia habisin tuh sholat subuh berjamaah. Udah dicatat sama Allah semalam full. Satu malam full dia telah dianggap, dicatat sama Allah Ta'ala seperti orang yang melakukan sholat semalam suntuk. Faham sampai di sini? Paham? Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah ntar kita sambung lagi 2 minggu kemudian, berarti Senin besok pas acara Habib Umar tuh ya, acara Hall Syekh Bakar bin Salim, selesai minggu depannya kita ngaji. Nggak rubah waktu tuh, nggak, emang jadwalnya begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Kembali